Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kedua ya, mata kuliah biologi pertanian ini kita akan belajar tentang plant nomenklatur dan classification ya, tentang klasifikasi dan nomenklatur pada tanaman. Oke, jadi pernahkah teman-teman ya di sini membayangkan gitu ya, bagaimana ribuan jenis tanaman di bumi ini bisa dipelajari, kemudian bisa dibedakan dan juga diberikan nama dengan teratur. Nah, bayangkan jika setiap daerah itu dia menamai satu tanaman dengan istilah yang berbeda gitu. Tentu itu akan membingungkan para ilmuwan ya, para peneliti maupun petani yang ada di seluruh dunia. Jadi disinilah pentingnya klasifikasi dan nomenklatur tanaman gitu. Jadi dengan adanya klasifikasi ini membantu kita untuk mengelompokkan gitu ya tanaman berdasarkan bisa kesamaan ciri-cirinya gitu ya. Jadi sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari dan juga memahaminya. Nah, eh, nomenklatur di sini dia memberi aturan baku gitu ya dalam penamaan tanaman agar semua orang ya di dunia ini nanti bisa merujuk pada tanaman yang sama tanpa adanya salah paham. Intinya di situ. Jadi melalui topik kuliah hari ini kita akan belajar bagaimana sistem klasifikasi itu berkembang dari yang sederhana hingga ke modern serta bagaimana nanti aturan terkait penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur gitu ya, yang bisa membuat komunikasi ilmiah itu menjadi jelas ya. Kemudian yang kedua terstandar dan yang ketiga adalah universal. Jadi dengan kita memahami klasifikasi dan nomenklatur, kita tidak hanya mempelajari nama tanaman saja, tetapi kita juga membuka jalan gitu ya untuk kita bisa memahami tentang keanekaragaman hayati, kemudian potensi pemanfaatan dari suatu tanaman atau hubungan evolusi antar spesies gitu ya. Itu pendahuluannya. Nah, kemudian ada istilah plant taxonomy. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari ya bagaimana tanaman itu nanti diidentifikasi, kemudian diberikan nama dan juga dikelompokkan. Tanpa adanya sistem ini sulit bagi kita untuk membedakan ribuan jenis tanaman yang ada di dunia ini. Gitu ya. Oke, jadi tokoh penting ya dalam sejarah taksonomi ya kita di bangku sekolah pasti sudah pernah mempelajari ini ya tentang klasifikasi ya Carolus Linnaeus ya. Dia seorang ilmuwan ya asal Swedia. Jadi dialah yang pertama kali memperkenalkan sistem pendanaan ilmiah yang lebih teratur melalui bukunya yang berjudul Systema Naturae. Nah, ini. Oke, jadi memang sistem ini sangat penting gitu ya. Dia nanti untuk menyatukan bahasa ilmiah. Maksudnya gimana? Jadi nama tanaman itu nanti akan berlaku secara internasional. Jadi tidak terikat oleh bahasa lokal gitu. Jadi yang kedua adalah untuk mempermudah komunikasi. Jadi baik itu petani, peneliti, dan masyarakat itu nanti dapat merujuk tanaman yang sama tanpa adanya salah paham. Kemudian yang ketiga, ya, sistem ini penting karena untuk mendukung penelitian tentunya, karena kita mahasiswa pasti tidak lepas dari yang namanya penelitian ya, selain kita belajar di kelas gitu. Jadi mendukung penelitian karena nanti klasifikasi ini membantu memahami hubungan kekerabatan antar tanaman atau potensinya. Nah, teman-teman, misalnya nanti mengambil topik yang ada kaitannya dengan tanaman, misalnya pengaruh pupuk terhadap perkembangbiakan atau tumbuh kembang tanaman, pasti nanti di sana kita akan menuliskan nama ilmiah tanamannya itu apa gitu. Intinya kita tidak lepas dari nama ilmiah tanaman ini. Oke, gitu. Nah, kemudian kenapa ya perlu adanya nama ilmiah untuk tanaman jika sudah ada tanaman lokal? Nah, ini kan juga menjadi tanda tanya besar gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena nama lokal itu kan berbeda-beda ya di setiap daerah gitu. Jadi adanya nama ilmiah ini akan memberi standar internasional sehingga harapannya gitu ya
nanti semua orang di dunia ini dia akan merujuk pada tanaman yang sama tanpa adanya kebingungan gitu. Misalnya kalau di Jawa gitu ya, tanaman padi ya, padi ini kan disebutnya pari ya. Kalau saya di Madiun disebutnya pari, tapi beda lagi nanti di Sumatera disebutnya bareh. Nah, dalam bahasa Inggris, rice. Nah, dengan adanya nama ilmiah, misalnya Oryza sativa. Oryza sativa ini kan nama ilmiahnya padi. Maka dengan adanya nama ilmiah si Oryza sativa, maka semua ilmuwan itu akan tahu bahwa yang dimaksud itu adalah tanaman yang sama, dalam hal ini adalah padi gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, di sini adalah kita membahas tiga bagian penting gitu ya dalam ilmu taksonomi tumbuhan ya, seperti yang dijelaskan di sini. Jadi sebentar, saya pakai pointer. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan identifikasi. Jadi ilmu untuk kita ya mengenali jenis tanaman dengan cara membandingkannya dengan spesies yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, ini ya, comparing it with previously known plant species. Jadi misalnya saat menemukan tanaman baru, kita lihat dulu apakah cirinya mirip dengan tanaman yang sudah pernah dideskripsikan. Jadi kata kunci yang pertama adalah terkait identifikasi ya. Kemudian bagian penting yang kedua dari ilmu taksonomi tumbuhan adalah terkait dengan apa di sini? Nomenklaturnya gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah kan tadi identifikasi itu kan mengenali. Nah, kata kunci yang kedua itu adalah nomenklatur. Nah, nomenklatur di sini adalah kita memberikan nama, ya, assigning names to plants, ya, ilmu untuk memberikan nama pada tanaman, ya, baik yang sudah punah, dalam hal ini adalah fosil, maupun yang masih hidup, gitu. Jadi, pemberian nama ini harus sesuai aturan baku agar tanaman ini bisa dikenali secara internasional. Nah, sudah ya, tadi identifikasi itu mengenali, nomenklatur artinya dia memberikan nama. Nah, yang ketiga ini adalah classification ya, klasifikasi. Jadi, yang ketiga ini adalah mengelompokkan ya. Jadi, ilmu untuk mengelompokkan tanaman ke dalam sistem tertentu. Jadi, supaya kita bisa memahami hubungan kekerabatan dan juga sejarah evolusinya gitu. Misalnya kita mengelompokkan padi, kemudian ada jagung, gandum. Itu kan dia familinya sama. Familinya itu adalah Poaceae karena dia punya ciri yang serupa gitu. Jadi ketiga aspek ini saling melengkapi ya. Tadi itu terkait identifikasi, itu artinya dia mengenali, nomenklatur itu dia memberikan nama, dan juga yang klasifikasi ini adalah mengelompokkan gitu. Ini adalah tiga komponen ini dia adalah hal dasar gitu ya dalam ilmu taksonomi tumbuhan. Gitu. Nah, kemudian identifikasi gitu ya. Identification taksonomi itu bertujuan untuk kita menentukan nama suatu tanaman dengan apa ya, menempatkannya pada takson yang sesuai. Oke, jadi tanaman itu bisa dikelompokkan ke dalam sistem klasifikasi yang lebih luas. Nah, nanti ada beberapa ya cara untuk identifikasinya. Yang pertama adalah identifikasi berdasarkan morfologinya. Morfologi berarti kan dia bentuk luarnya. Jadi kita bisa mengamati ciri-ciri fisik ya, seperti bentuk daunnya mungkin, bentuk bunganya, batang atau bijinya. Jadi contohnya untuk kita membedakan padi dan jagung, kita kan bisa melihat dari bentuk daunnya. Itu ya yang paling sederhana dulu dari morfologi. Nah, yang kedua nanti ada identifikasi berdasarkan isoenzymes. Nah, maksudnya apa? Kalau berdasarkan isoenzymes artinya ini enzim yang berada di dalam sel. Jadi ini nanti menggunakan analisis biokimia gitu ya untuk kita bisa melihat pola enzim tertentu yang berbeda antar spesies gitu. Nah, contohnya kita membedakan varietas tanaman yang mirip secara morfologi tetapi berbeda secara genetiknya gitu. Kemudian yang ketiga di sini adalah identification based on DNA. Ya, jadi metode ini termasuk metode yang paling modern ya sejauh ini. Jadi kita menggunakan analisis genetik gitu ya
untuk kita mengetahui identitas dan juga hubungan kekerabatan antar tanaman gitu. Contohnya, kita ingin menentukan apakah tanaman baru itu adalah spesies baru atau dia hanya variasi dari spesies yang sudah ada. Bisa, bisa sekali. Jadi bisa dikatakan kalau morfologi di sini dia cara tradisional, isoenzim ya dia cara biokimia gitu ya, dan DNA ini dia yang masuk cara modern gitu. Oke, kemudian identifikasi tanaman itu ya ada dua jenis utama gitu ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi tanaman yang dia belum dikenal oleh ilmu pengetahuan ya. Di sini they are not yet known to science. Jadi ini ya yang pertama ini dia berlaku untuk tanaman baru yang memang dia belum memiliki nama ilmiah maupun klasifikasi resmi. Jadi hanya bisa dilakukan gitu ya oleh ahli taksonomi tumbuhan ya, plant taxonomist. Jadi hasilnya nanti bisa mendaftar eh, hasil yang didapat dari si plant taxonomis itu nanti dia bisa menambah daftar spesies baru gitu ya bagi dunia sains gitu. Kemudian yang kedua ya di sini adalah pemberian nama baru ya atau nomenklatur. Nah, nanti dia harus mengikuti tata cara atau aturan internasional atau di sini KITT ya, International Code of Botanical Nomenclature. Jadi di sini ada beberapa syaratnya ya, bisa kalian lihat di layar kalian. Yang pertama adalah dia harus diberi nama ilmiah. Kemudian yang kedua, eh dia apa ini? Nama harus valid ya. Namanya harus valid sesuai aturan, kemudian juga must be published. Artinya dia harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah ya dengan bahasa Latin atau Inggris gitu. Kemudian yang terakhir di sini nama tersebut juga harus selalu melekat pada elemen takson, misalnya spesimen herbarium atau ya, contohnya spesies herbarium itu nanti dia sebagai bukti gitu. Jadi intinya identifikasi di sini dia adalah langkah awal kita gitu ya untuk kita bisa mengenali tanaman ya. Jadi sementara yang tadi sebelumnya yang nomenklatur gitu ya, dia untuk memastikan gitu ya tanaman tersebut sudah punya nama resmi atau belum gitu yang nanti dia berlaku secara internasional gitu. Oke. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan ya ini, bagaimana teknik untuk kita bisa mengidentifikasi tanaman? Ya, jadi mari kita lihat. Nah, ini dia ya. Eh, jika suatu tanaman ya itu dia sudah memiliki nama ilmiah gitu ya dan termasuk dalam sistem klasifikasi resmi, maka nanti proses identifikasinya itu akan lebih mudah gitu ya. Jadi untuk proses identifikasi ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja ya sebenarnya ya tidak harus ahli, tidak harus plant taksonomis gitu. Nah, nanti ada 4 teknik yang bisa dilakukan untuk kita bisa melakukan identifikasi tanaman ya. Yang pertama ya, asking the identity of an unknown plant directly to someone considered an expert. Artinya di sini kita bisa menanyakan langsung pada ahli atau orang yang berpengetahuan. Jadi ahli ini nanti bisa berasal dari, nah ini dari universitas, dari lembaga penelitian seperti LIPI, kalau sekarang BRIN ya. Jadi memang metode ini dia paling murah ya, kemudian cepat, mudah gitu ya, dan memuaskan gitu. Jadi ketika kita bisa, ketika kita survei di lapangan gitu ya. Jadi spesimennya itu kita bisa tunjukkan ke masyarakat lokal juga bisa. Jadi meskipun kalau masyarakat lokal pasti dia menamakannya itu dengan nama lokalnya. Jadi intinya identifikasi tanaman ini tidak selalu rumit gitu ya. Kadang kita bisa bertanya ke orang yang tepat yang bisa menjadi jalan tercepat kita untuk menemukan jawabannya gitu. Oke, selanjutnya, nah ini tadi satu. Oke, jadi eh,
dalam identifikasi tanaman di lapangan gitu ya, masyarakat lokal itu sering menjadi sumber sumber informan berharga gitu ya. Jadi, namun ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ya, important note. Jadi yang pertama adalah terkait bahasa lokal. Jadi nama tanaman itu bisa berbeda antar daerah seperti yang saya jelaskan di awal tadi terkait padi ya, itu berbeda antar daerah, antar pulau gitu. Kemudian juga terkait dengan tempat tinggal dan asalnya. Jadi warga asli biasanya lebih paham dibandingkan pendatang baru. Kemudian ini yang kedua adalah yang ketiga ya, terkait pengalaman pribadinya. Jadi semakin sering berinteraksi dengan tanaman ya, baik dari akar, batang, daun, kayu getahnya itu maka semakin akurat pengenalan mereka. Kemudian juga dari variasi pengetahuan ya. Jadi memang tidak semua orang itu punya pengalaman yang sama. Jadi kita perlu menyeleksi ya dalam memilih informan ini. Contoh lain gitu ya. Misalnya singkong, itu kan dia banyak nama lokal di Indonesia. Misalnya kalau saya di Madiun nyebutnya singkong telo gitu, nggak tahu di tempat kalian. Di tempat lain ada yang menyebutnya tenggeng, sabrang, apalagi menyok gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan pentingnya nama ilmiah agar tidak terjadi kebingungan. Jadi memang sebenarnya informasi lokal itu sangat membantu gitu ya, tetapi harus dipakai dengan hati-hati dan juga tetap disandingkan dengan metode ilmiah ya, gitu. Oke, kemudian nah, ini cara yang kedua ya. Jadi untuk kita memastikan identitas tanaman, salah satu caranya itu kita juga bisa membandingkan dengan sampel herbarium. Gitu. Nah, jadi yang pertama ya di sini jadi sampel lengkap itu diperlukan. Jadi kita ambil bagian tanaman itu ya secara utuh ya, baik dari ranting, daun, bunga, buah hingga akarnya. Kemudian kita bandingkan ya ini compare or match them with herbarium specimen. They already have known identities ya. Artinya nanti koleksi herbariumnya itu kan dia pasti sudah punya ciri identitas resmi. Ya, jadi kita bisa mencocokkan cirinya nantinya. Kemudian juga di sini jadi data herbarium itu sangat lengkap ya. Jadi dia nanti mencakup biasanya ya ada nama lokalnya, kemudian dia ada nama ilmiahnya, genus, famili, habitat, banyak sekali ya, sampai lokasi, kemudian ciri khas dari tanaman tersebut. Nah, sejauh ini herbarium yang terkenal itu ada di LIPI Bogor ya, sekarang sebutannya BRIN atau di Central Herbarium Forestry Research and Nature Conservation Bogor, di Bogor juga ya. Jadi memang untuk kita bisa melakukan identifikasi tanaman ini, kita bisa melakukannya secara mandiri ya. Nah, ini gratis tapi memang butuh waktu yang lama. Atau cara yang paling mudah itu kita mengirim ke Bogor, misalnya ke LIPI ini tadi, ya tetapi yaitu dia cost-nya lebih tinggi ya, biayanya lebih mahal tapi cepat. Ya karena sudah ditangani oleh ahlinya gitu. Jadi intinya di sini ya, herbarium ini ibaratnya dia seperti perpustakaan tanaman. Jadi sangat membantu dalam kita memastikan identitas yang akurat. Oke, nah yang ketiga ya, ini cara yang ketiga untuk kita bisa melakukan identifikasi tanaman itu kita bisa dengan ini identifikasi eh, jadi kita membandingkan gitu ya deskripsi botani dalam buku flora atau monograf. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? Nah, yang ini. Jadi isi deskripsi dari botani gitu ya, itu nanti biasanya dia memuat yang pertama itu nama ilmiah dan juga klasifikasinya. Ada juga data ekologinya. Kemudian juga ada kunci identifikasi untuk kita mempermudah pencocokan. Nah, kemudian dengan buku flora ya. Jadi buku flora di sini ya, ini adalah buku ilmiah ya, scientific publication ya. Jadi dia buku ilmiah yang mendokumentasikan ya semua spesies tumbuhan di suatu daerah tertentu gitu ya. Atau bisa dia dianggap sebagai peta katalog tanaman untuk wilayah tertentu. Nah, contohnya dari buku flora ya di sini ada The Mountain
Flora of Java, kemudian juga ada apa ini? Pocket Checklist of Timber Trees gitu. Jadi intinya gitu ya, si buku Flora ini ya, dia seperti ensiklopedia lapangan gitu ya. Jadi dia membantu kita, membantu peneliti atau mahasiswa untuk mengenali tanaman dengan cara yang nanti kita membaca deskripsinya gitu ya, kita melihat ilustrasinya dan juga menggunakan kunci determinasinya atau kunci identifikasi sama aja. Gitu. Oke, kemudian, nah ini ya, ada Flora Books dan Monographs. Nah, ini berbeda ya, coba kalian pahami ya di sini. Kalau Flora Books atau buku Flora, dia fokusnya itu untuk seluruh spesies tumbuhan yang ada di wilayah tertentu. Gitu ya. Jadi si buku Flora ini dia membantu kita ya untuk mengetahui tanaman apa saja yang hidup di suatu daerah tertentu gitu ya. Contohnya di sini ada tiga ini. Nah, kalau monographs ya, dia lebih spesifik ya. Dia hanya membahas satu kelompok atau takson tertentu saja. Misalnya genus atau family. Jadi eh, contohnya ya, di sini bisa dilihat di sini ya ada monograph of genus Baptisia, kemudian juga ini ada monograph of Dipterocarpaceae. Jadi intinya perbedaannya ya, kalau buku flora itu dia gambaran umum, luas dan menyeluruh untuk satu wilayah. Sedangkan monograph dia lebih fokusnya, detailnya itu untuk satu kelompok tanaman saja. Gitu. Oke. Selanjutnya ya kita beralih ke nah ini adalah contoh buku Flora of Java dan Mountain Flora of Java. Oke. Nah, ini cara yang keempat ya. Jadi kita menggunakan kunci identifikasi atau kunci determinasi. Apa itu, Bu? Ya, ini adalah sebuah alat bantu gitu ya. Jadi dia alat bantu untuk kita mengenali spesies tumbuhan yang belum diketahui. Jadi ya dia mirip seperti peta petunjuk gitu ya, yang mengarahkan kita nanti ke ciri ya, dari ciri ke ciri sampai kita ketemu nama spesiesnya itu apa gitu. Nanti kan di sana ada ininya, pasti tanaman itu kan punya ciri morfologinya kan. Nah, di situ maksudnya. Jadi kenapa ini penting gitu ya tentang kunci determinasi? Jadi ini sejauh ini juga dianggap sebagai metode paling ilmiah dan juga akurat untuk kita bisa melakukan identifikasi tanaman. Jadi adanya kunci determinasi ini untuk membantu kita menghindari kesalahan dalam mengenali spesies tanaman tertentu gitu. Nah, nanti cara kerjanya ya itu nanti bisa secara dikotomis, dikotomus gitu ya. Kemudian juga ada di sini paralel ya. Nanti akan ada penjelasan berikutnya ya. Dikotomis ini dia nanti ditampilkan ya ciri yang kontras. Kalau si paralel ya yang ini nanti dia sejajar bentuknya. Kemudian ada lagi yang key ya, jadi dia bertingkat nanti kunci determinasinya. Nah, biasanya ciri-ciri yang digunakan itu ya macam-macam ya. Tadi kita sudah sebutkan misalnya dari organ vegetatifnya, misalnya dari daunnya, dari batangnya, atau dari organ generatif bisa juga nanti kita pakai dari bunganya mungkin atau dari buahnya. Oke, sudah itu kemudian, nah ini jadi ini adalah persyaratan untuk pengguna kunci determinasi ya. Di sini ada 4 hal ya. Yang pertama itu adalah mastery of plant morphology. Apa itu maksudnya? Artinya kita harus menguasai morfologi tumbuhan lebih dulu. Gimana? Kita kan kalau nggak tahu ciri-ciri morfologi, gimana kita mau mengidentifikasi suatu tanaman gitu ya. Jadi eh, kita harus menguasai morfologi tumbuhan karena ini adalah kunci ya, kunci yang nantinya didasarkan pada ciri luar dari suatu tumbuhan itu gitu. Kemudian yang kedua di sini kita harus apa ini? Dia understanding of scientific terminology ya.
Artinya di sini kita harus memahami istilah ilmiah, maksudnya supaya nantinya tidak salah tafsir gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, dia harus ya mempunyai keterampilan yang tajam ya di sini. Sharp observation skills ya. Jadi detail kecil itu dia nanti bisa membedakan suatu spesies tanaman gitu. Kemudian yang ketiga di sini ya, accuracy and attention to detail in work ya. Maksudnya ya harus teliti dan akurat. Kenapa? Agar nanti hasil identifikasinya tidak salah gitu. Jadi intinya pengguna kunci identifikasi ini harus ibaratnya dia seperti apa ya, detektif gitu ya. Jadi dia harus jeli terhadap ciri tumbuhan. Nah, kemudian di sini requirements ya, artinya di sini persyaratan untuk kita membuat kunci determinasi ya. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama, nah, ini ya, jadi ada aturan dasar lah ya, maksudnya di sini. Jadi yang pertama, dia harus mengandung ya. Jadi dia harus selalu ada pernyataan kontras. Contohnya daun lebar versus daun sempit gitu ya. Jadi harus ada dua pernyataan kontras. Kemudian yang kedua, di sini adalah start with a statement about same characteristic of plant organ. Artinya mulai dari ciri yang sama dulu. Ya, maksudnya gimana? Jadi kita membandingkan bagian organ yang sama dulu. Misalnya dari bentuk bunganya dulu gitu ya. Bukan mencampurkan antara daun dan akar sekaligus. Ya, jadi kalau membahas bentuk bunga ya udah bentuk bunganya saja gitu. Kemudian yang ketiga di sini adalah avoid using negative statements. Artinya kita harus menghindari kalimat negatif gitu ya. Contohnya tidak berdaun. Ya, jangan, lebih baik diganti dengan tanpa daun. Ya intinya sama sih, tapi biasanya tanpa daun gitu. Kemudian yang terakhir di sini ya, jadi jumlah pasangan pertanyaannya itu adalah n-1, di mana n di sini adalah jumlah dari taksonnya gitu. Jadi intinya si kunci determinasi di sini dia adalah alat penting gitu ya, di dalam taksonomi agar eh, bisa menggunakannya dengan baik gitu ya. Nah, kita harus paham terkait yang pertama tadi ciri tumbuhannya apa, kemudian juga jeli dalam proses kita mengamati, kemudian juga teliti. Jika kita ingin membuat kunci sendiri ya itu tadi gunakan pernyataan yang kontras ya, yang jelas, kemudian sederhana dan juga sistematis gitu. Intinya itu. Kemudian, nah ini dia contoh dari kunci identifikasi atau kunci determinasi. Di sini dicontohkannya di sini yang dikotomus ya. Jadi apa itu kunci dikotomi ya? Ini ya, kunci dikotomi ini adalah alat untuk kita mengidentifikasi spesies tanaman gitu ya dengan cara memilih antara dua pernyataan yang kontras gitu ya. Sampai akhirnya nanti kita menemukan gitu nah nama spesies dari tanaman itu apa. Nah, misalnya di sini kalian lihat di nomor 1. Di sini kan ada broad leaves. Di sini kan dia apa? Daunnya kan lebar ya. Kemudian di sini uh, needle-like leaves ya. Jadi dia seperti jarum nih bentuknya. Kemudian setelah itu langkah yang kedua, nah jika daunnya itu lebar gitu ya, ya tadi kan broad leaves. Nah, jika daunnya itu lebar, apakah si daun itu dia simple atau compound ya? Simple itu tunggal, compound ini di sini majemuk. Nah, kita perlu analisis lagi. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita amati lagi. Misalnya tadi daunnya simple gitu ya, yang 2A ini. Nah, kemudian di langkah yang ketiga ini dia daunnya simpel, kita lihat ke tepis daun dan juga aromanya, aroma dari daun ketika dia diremas gitu. Nah, di sini ketika dia smells fragrance, dia spesiesnya ini ketemu si Althingea excelsa. Ya, Althingea excelsa ini adalah rasa mala. Ya, tahu nggak spesiesnya? Nanti coba googling ya. Kemudian ketika dia ini tadi masih yang simple leaves ya. Ketika dilanjutkan di langkah ketiga, nah ini ketika dia smell reddish ya, itu Tectona grandis. Ini apa? Ini spesies eh, jati ya, pohon jati. Gitu. Nah, kemudian
Kita lanjutkan. Tadi misalnya dia compound leaves. Nah, ini kita lanjutkan di nomor 4. Compound leaves di sini kan dia daunnya majemuk ya. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini dia palmeteli atau pineteli. Nah, ini kan kita harus tahu ya di sini maksudnya gimana gitu ya. Ketika dia palmeteli, dia masuknya yang Hevea brasiliensis nih spesiesnya. Hevea brasiliensis ini pohon karet nih kalau nggak salah ya. Kalau Tamarindus indica dia asam Jawa itu loh. Ya, itu. Gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi nanti ke langkah yang kelima. Nah, kalau daunnya itu dia seperti jarum, nah kita hitung jumlah jarum per vesikulusnya itu ada berapa. Ketika dia jumlah jarumnya itu dua, dia masuk Pinus mercusi. Nah, Pinus mercusi ini ya tanaman pinus gitu ya. Cuma dia spesiesnya kan ada dua jenis ya. Di sini ada yang mercusi, ada yang insularis. Yang insularis di sini dia punya tiga jarum gitu. Oke, itu. Nah, kemudian ini ya. Di sini ya maksud dari penjelasannya yang di slide ini, jadi mengapa gitu ya organ daun itu dipakai untuk identifikasi. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan. Jadi memang daun itu adalah salah satu organ tumbuhan yang apa ya mudah diamati. Pertama itu. Kemudian dia juga memiliki variasi bentuk, kemudian juga susunannya dan juga ciri khas lain. Nah, itulah sebabnya kenapa daun ini sering digunakan sebagai dasar gitu ya untuk kita membuat kunci determinasi gitu. Kemudian, nah ini contohnya di sini ada Gemelina arbore. Nah, ini kan dia daunnya sederhana gitu ya. Kemudian dia berhadapan. Kemudian ada Pulcherima ya, yang kedua ini dia daunnya majemuk ya, compound. Kemudian bipinnatus dan juga berseling. Yang arbore ini tanaman jati putih ya ini. Caesalpina pulcherrima ini kembang merak ya atau bunga pukul 8. Kemudian ada Chrysophyllum. Ini apa ya? Sawo Manila ini. Kemudian ada lagi Artocarpus ini nangka, kemudian apalagi ini? Swietenia, ya ini mahoni, ini Swietenia macrophylla ini gitu. Jadi eh, setiap spesies tanaman di sini ada 5. Ini daunnya berbeda-beda ya. Ada yang dia majemuk, ada yang tunggal, ada yang oposit dan macam-macamnya. Jadi memang daun ini salah satu yang menjadi eh, apa ya pilihan untuk kita bisa melakukan identifikasi tanaman gitu. Itu kemudian sudah ya itu. Jadi intinya ya, jadi dari tahapan ini sebelum kita gitu ya menyusun kunci identifikasi, maka pengamatan detail morfologi itu harus dilakukan. Jadi ciri-ciri ini nantinya gitu ya akan dipasangkan dalam bentuk pernyataan yang kontras gitu ya untuk kita memudahkan identifikasi. Nah, langkah pertamanya ya dalam membuat kunci identifikasi itu adalah kita mengamati dan mendeskripsikan karakter morfologi itu secara rinci gitu. Sudah itu kemudian, nah ini adalah key chart atau konsep. Jadi key chart di sini adalah diagram gitu ya yang menggambarkan alur logika dari si kunci identifikasi atau kunci determinasi itu tadi. Jadi diagram ini akan mempermudah kita gitu ya untuk melihat bagaimana ciri-ciri morfologi tumbuhan itu bisa dipisahkan secara bertahap hingga sampai kita menemukan nama spesies suatu tanaman gitu. Nah, cara kerjanya gimana pada key chart ini? Coba kita lihat bersama ya. Misalnya ini ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita memisahkan daun majemuk dan daun tunggal. Nah, ini adalah yang daun majemuk, ini yang daun tunggalnya ya. Kemudian langkah yang kedua, dari daun majemuk ini nanti dibedakan lagi. Dia di sini ada yang menyirip ganda, kemudian ada yang dia menyirip tunggal gitu.
Kemudian yang menyirip ganda, satu dulu ya. Oh maaf ya, jadi di sini maksudnya dari daun majemuk tadi dia ada yang menyirip ganda satu, kemudian ada yang menyirip ganda dua gitu ya. Ya, nah yang menyirip ganda satu ini ketemu ini spesiesnya si S macrophylla. Ini apa ya? S macrophylla, saya lupa. Hmm, oh ya, Swetina macrophylla yang tadi di awal tadi ya. Nah, kemudian yang menyirip ganda dua ini Caesalpinia pulcherrima gitu. Nah, kemudian tadi sudah ya. Nah, langkah yang ketiga tadi kan sudah ya daun majemuk. Nah, sekarang kita ke yang daun tunggal di sini. Nah, daun tunggal di sini kita cek susunan daunnya. Jika dia oposit, artinya kan dia berhadapan. Nah, ini spesiesnya arbore, kemudian Gamelina arbore. Ketik selanjutnya ya sudah ya ini opposite ini ketika dia bentukannya si alternate, nah nanti dia dibedakan lagi ternyata bentukan alternate ini dia cirinya masih bisa dibedakan lagi ternyata bagian bawah bawah daunnya itu ada yang berwarna hijau, kemudian ada yang berwarna coklat. Ketika bagian bawahnya itu hijau itu ketemu spesiesnya si Artocarpus heteropilus. Nah, ketika bagian bawah dari daunnya itu warna coklat, itu ketemu spesiesnya si Chrysophyllum ya di sini Kainito gitu. Gitu. Jadi intinya si key chart di sini adalah dia bentuk konseptual dari kunci determinasi. Jadi dengan kita ya memetakan apa ya perbedaan morfologi daun misalnya ya ke dalam diagram bercabang, maka proses identifikasi itu dia menjadi lebih jelas, sistematis juga. Kemudian kita juga mudah gitu ya untuk kita memahaminya gitu. Oke, nah tadi kan sudah ya bentuk key chart, dikotom. Nah, sekarang ini yang paralel ya. Ya, yang paralel seperti ini. Jadi eh, sama ya fungsinya intinya si kunci determinasi ini untuk kita mengenali suatu tanaman. Nah, kalau di sini coba kita lihat ya. Jadi memang di sini tiap langkah itu pasti dia punya pilihan ya. Di sini ada A, kemudian ada B-nya gitu ya. Misalnya di sini ada daun majemuk, ini ada daun yang sederhana gitu ya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Di sini dia ada yang menyiripnya em, satu kali, ada yang menyiripnya dua kali ya. Ketika menyiripnya sekali, nah ini dia ketemunya ini, Swetina macrophylla ini. Kemudian ketika dia dua kali, ya menyiripnya. Nah, ini ketemunya Caesalpinia pulcherrima ini nama spesiesnya gitu. Sama nanti langkah ketiga juga seperti itu. Misalnya ini daunnya oposit, artinya dia berhadapan. Ternyata ini ketemu spesiesnya si Gamelia arborea gitu. Nah, ketika daunnya berseling, nah ternyata dia masih bisa dibedakan lagi. Makanya di sini tidak ketemu spesiesnya, tapi kita lanjut dulu ke langkah keempat. Ternyata ketika dia daunnya berseling gitu ya, dia yang ada yang bagian bawahnya yang hijau dan warnanya coklat. Ini sama seperti tadi ya spesiesnya, cuma ini dibentuknya paralel gitu, bentukan si kunci identifikasi atau kunci determinasinya gitu. Oke, sudah. Kemudian ini adalah yang bentuk bertakik ya. Jadi memang kalau ini dia bentuk kunci determinasinya itu ditulis bertingkat ya. Berbeda ya dengan sebelumnya ini coba. Dan kemudian ini kalau dilihat dia spasinya itu agak masuk ya. Makanya disebut inden ya, inden ya. Ini spasinya kan masuk itu sehingga nanti harapannya ini alurnya lebih mudah untuk kita ikuti gitu. Jadi tidak perlu bolak-balik ke nomor langkah seperti pada yang tadi yang paralel key gitu. Nah, cara membacanya gimana? Coba kita lihat bersama ya. Nah, misalnya ini kan dia compound leaf composition ya. Jadi dia misalnya daunnya ini kan majemuk ya. Kita maka lanjut ke langkah yang kedua ini. Go to two ya, nomor dua ini. Nah, kita fokus ke sini. Nah, ternyata eh,
Jika dia nanti eh, menyiripnya itu sekali ya, itu ketemunya ini spesiesnya menyiripnya di sini ganda ya atau white spinnet. Nah, ini ketemunya Caesalpinia pulcherrima gitu. Kemudian jika di sini daunnya sederhana, nah ini kan masih belum terlalu spesifik ya, makanya di sini dia disuruh lanjut ke langkah yang ketiga. Kita lihat ke sini, ketika dia bentuk daunnya sederhana, ternyata dia dibedakan lagi gitu ya. Dia ada yang daunnya itu berhadapan gitu ya. Nanti ketemunya si Gemelina arbore ini. Kemudian ketika berseling, nah ini kan dia terbagi lagi dua ya, yang daun bawahnya itu warnanya hijau atau coklat. Nah, ini ketemu spesiesnya. Ini sebenarnya sama seperti sebelumnya, cuma penataannya aja yang berbeda untuk yang bertakik, yang bentuknya bertakik. Sudah. Nah, kemudian tipe dari genetic marker ya. Ada tiga jenis ya di sini. Ada sifat morfologi, kemudian dari morfologinya ini sebenarnya tadi di awal sudah dibahas sekilas ya, tapi ini kita akan bahas lebih detail. Jadi ada berdasarkan morfologinya, kemudian protein, kemudian yang ketiga adalah marker DNA atau molekuler. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbedaan antara ketiganya itu dalam identifikasi dan klasifikasi tanaman? Apa yang membedakan gitu ya? Nah, sekarang kita bahas untuk yang protein dulu. Jadi, marker protein di sini adalah penanda biokimia ya. Tadi di awal saya sudah jelaskan. Jadi memang teknik ini digunakan gitu ya untuk kita mengidentifikasi variasi antar individu nanti berdasarkan pola proteinnya gitu. Jadi teknik ini biasanya dilakukan dengan teknik elektroforesis gitu. Jadi nanti protein itu dia akan dipisahkan berdasarkan sifat kimia fisiknya gitu. Nanti ada mesinnya. Jadi kita akan deteksi nanti dengan uji histokimia namanya. Gitu. Nah, kelebihannya untuk yang marker protein pertama relatif sederhana sehingga mudah gitu ya digunakan di dalam laboratorium. Kemudian dia lebih handal tentunya ya dibandingkan dengan penilaian hanya dari karakter morfologinya karena kan dia berdasarkan sifat biokimia. Tapi kekurangannya ya protein itu dia sangat rentan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sehingga hasilnya itu bisa bervariasi gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, si marker protein ini dia bermanfaat sebagai langkah awal gitu ya dalam studi keragaman genetik. Namun penggunaannya kini memang apa ya sudah mulai digantikan dengan yang marker DNA karena memang marker DNA itu dia lebih akurat gitu ya dan dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Berbeda dengan protein ini dia sangat rentan, sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu. Oke, kemudian nah ini ya, jadi dia identifikasi DNA ya. Jadi memang DNA identification atau DNA testing ya, ini adalah metode di mana nanti kita membandingkan ya pola DNA dari suatu spesies tanaman gitu ya dengan untuk tujuan tertentu ya, untuk kita pastinya mengetahui hubungan kekerabatannya misalnya. Jadi pastinya kan setiap individu itu dia apa? Punya DNA yang unik gitu. Jadi kita bisa membedakan antar spesies tanaman. Dan si marker DNA ini sering digunakan untuk ya memastikan identitas suatu tanaman gitu. Kalau kasusnya kalau dalam kehidupan sehari-hari dia nggak hanya berlaku pada tanaman, misalnya untuk memastikan identitas seseorang gitu. Misalnya dalam kasus bencana atau orang hilang gitu. Misalnya dalam bencana kebakaran. Nah, kita kan ketika orang kebakar itu kan kita lihat dari struktur morfologinya kan sudah tidak jelas. Mungkin wajahnya melepuh atau ada bagian dari organ tubuhnya yang hilang. Nah, kita kan nggak bisa mengetahui orang itu siapa. Nah, makanya kita menggunakan si DNA testing atau identifikasi menggunakan DNA untuk mengetahui identitas seseorang. Gitu. Oke, itu sudah kemudian ya intinya si DNA testing ini dia alat yang penting gitu ya, yang dia
menggabungkan ilmu biologi dan juga teknologi ya untuk membantu apa kalau di kehidupan sehari-hari itu kan dia membantu penyelidikan, kemudian apalagi hukum. Nah, gitu ya. Intinya sangat bermanfaat ini. Kemudian nah, ya, jadi memang every person has an unique DNA. Artinya setiap orang itu kan dia punya DNA yang unik, ya, sehingga DNA ini sering disebut sebagai kode identitas kita. Nah, fungsinya si DNA ini ya, dia membawa informasi genetik, ya, carries hereditary information, ya, yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Lokasinya, nah ini kemarin sudah belajar kita ya di pertemuan pertama, tentu saja DNA ini ada di inti sel. Nah, yang kedua adalah di mitokondria. Kemarin saya lupa menambahkan, jadi si DNA ini selain dia ada di nukleus gitu ya, dia ada di mitokondria dan kloroplas itu juga ada gitu. Nah, nanti DNA itu di dalam kromosom dia maaf, maksudnya DNA di dalam nukleus itu dia akan tersusun rapi. Nanti dia akan membentuk kromosom ini gitu. Nah, jumlah kromosom gitu ya pada manusia ya kita punya 46 kromosom ya, jangan sampai kita tidak tahu ya, kita harus tahu tentang diri kita, kromosom kita ada berapa gitu ya. Jadi kita itu punya 46 kromosom ya, artinya ada 23 pasang, di mana 22 pasangnya itu adalah kromosom somatik atau kromosom tubuh, kemudian sepasangnya itu adalah kromosom seks ya, yang menentukan jenis kelamin manusia ya. Kalau disimbolkan XX dia perempuan, kalau X-nya dia laki-laki gitu. Jadi kesimpulannya DNA ini adalah dia tidak hanya membawa informasi genetik ya, tetapi dia adalah orang-orang sering menyebutnya itu adalah cetak biru kehidupan yang artinya dia membuat setiap spesies tanaman, manusia, hewan itu berbeda satu sama lain gitu. Oke, sudah. Nah, sekarang adalah pembahasan tentang binomial nomenklatur. Jadi, di dalam biologi gitu ya, setiap makhluk hidup itu diberi nama ilmiah agar agar apa ya? Agar mudah dikenali secara universal gitu. Nah, nanti intinya gitu ya, binomial binomial nomenklatur ini ada dua ya, ada genus, ada spesies ya. Genus itu dia yang kata pertama gitu ya, nanti huruf pertamanya itu harus dalam bentuk kapital. Nah, spesies ini adalah kata kedua di mana hurufnya itu harus kecil semua. Sudah, intinya itu. Contohnya nanti akan ada di belakang ya. Jadi intinya ya, binomial nomenklatur ini pastinya yang pertama harus dia bahasa Latin atau bahasa lain yang telah dilatinkan. Kemudian yang kedua, fungsi utamanya dia menjadi nama ilmiah standar yang disepakati di seluruh dunia gitu ya. Jadi eh, harapannya itu tidak akan terjadi kebingungan antar bahasa dan daerah gitu. Kemudian, nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk kita bisa menuliskan nama ilmiah ini? Mari kita bahas bersama. Nah, jadi ya ini ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi untuk menghindari kebingungan, penulisan nama ilmiah ini diatur oleh ICBN ya di sini, International Code of Botanical Nomenclature ya, atau dikenal sebagai Botanical Code. Jadi aturan utamanya itu ya itu tadi harus menggunakan bahasa Latin, kemudian terdiri dari dua ya, ada spesies, kemudian ada genus gitu. Nah, ini contohnya langsung ke contohnya saja ya penulisannya. Misalnya ini Oryza sativa, dia kan padi ya. Jadi Oryza di sini adalah nama genusnya. Sativa ini adalah nama spesiesnya. Nah, ini jangan sampai kebalik. Nanti di ujian tidak boleh salah ya. Jadi untuk penulisannya, untuk Oryza, huruf pertama pada kata pertama ini harus kapital ya. Kemudian huruf pertama saja ya. Kemudian kata yang kedua, sativa ini dia harus kecil semua. Oke, itu saja. Intinya itu sama juga zeamais juga. Nah, kemudian nanti kan di ujian saya keluarkan nih misalnya bagaimana penulisan nama ilmiah atau contoh eh, tanaman. Nah, kalian tuliskan nama ilmiahnya apa? Nah, penulisannya tidak boleh salah. Jadi kalian kalau misalnya saya menuliskan nama ilmiah, kalau ditulis tangan itu digaris bawahi. Tapi kalau dia diketik biasanya saya miringkan. Tidak boleh keduanya. Sudah dimiringkan, kemudian digarisbawahi itu tidak boleh. Jadi pilih salah satu ya.
Kalau tulis tangan biasanya saya itu kasih garis bawah, kemudian ketika diketik biasanya saya miringkan ya. Tidak boleh digabung. Salah. Nanti saya kasih nilai nol. Oke, sudah. Intinya itu terkait penulisan nama ilmiah ini. Jadi memang sangat penting ya penulisan nama ilmiah ini. Ya itu tadi ya, saya tidak bosan mengulangi. Jadi harapannya ya dengan adanya penulisan nama ilmiah gitu ya, semua ilmuwan di dunia ini nanti dapat mengenali dan menuliskan spesies yang sama dengan cara yang seragam tanpa menimbulkan salah paham gitu. Nah, nah ini, nah ini adalah untuk cara menamai tingkat taksonomi gitu ya. Jadi dalam sistem klasifikasi biologi, setiap tingkat taksonomi itu dia memiliki aturan khusus gitu ya dalam penamaannya. Coba kita lihat di sini. Nah, aturan ini memang untuk membantu kita menjaga keseragaman ya di seluruh dunia ini ya supaya tidak ada kebingungan. Untuk coba kita lihat yang pertama di sini ada yang nama kelas. Nah, nama kelas itu akhirannya itu adalah NAE. Jadi akhirannya itu pasti ini. Na ini. Contohnya di sini monocotyledoneae gitu. Kemudian nama ordo ya ini di sini. Nah, itu pasti diakhiri dengan ales ya. Contohnya di sini adalah Zingiberales ya. Ini jahe ini kalau tidak salah ya. Kemudian nih nama family itu pasti akhirannya adalah ACAE. Contohnya di sini Zingiberaceae gitu. Nah, kalau nama genus ya ini misalnya spesiesnya namanya Zingiber officinale. Nah, Zingibernya ini nama genusnya, kemudian spesiesnya ini dia ada tambahan officinale gitu. Oke, sudah. Nah, ini terkait nama penulis ya. Jadi dalam penulisan nama ilmiah itu pasti biasanya ya sering ditambahkan nama penulis atau author name ya. Jadi ini hmm, author name ini adalah apa ya? Orang ya yang pertama kali dia memberi nama ya atau melakukan perubahan klasifikasi pada spesies tertentu. Nah, aturan penulisan gimana? Ini pun diatur ya dalam penulisan si nama penulis ini. Biasanya, nah ini misalnya ini ya Taenia Dimonita. Nah, ini nama autornya yang Rudolfi ini. Gitu, gitu. Jadi dia ditulisnya ya harus tegak, tidak boleh miring. Nah, tetapi ketika genusnya berubah, nah ini kan Taenia dimuta. Nah, kemudian yang kedua ini Hymenolepis diminuta. Nah, ini kalau kita lihat kan nih genusnya berubah. Makanya di sini penulisannya pun juga penulisan dari author name-nya pun juga berubah. Di sini dia harus dikasih kurung gitu. Oke, sudah intinya itu ya di slide ini. Jadi kenapa toh kok harus ada perlu dituliskan author name? Nah ini penting ya teman-teman untuk kita istilahnya apa ya menghargai penemu asli dari spesies suatu tanaman gitu. Jadi selain itu juga untuk kita bisa menelusuri gitu ya sejarah dari klasifikasi ilmiah suatu spesies tanaman tertentu gitu intinya gitu itu sudah. Nah ini ya jadi kelas kita mengklasifikasikan organisme hidup itu punya purpose ya punya maksud dan juga keuntungannya juga ada. Kalau dari segi purpose-nya jadi yang pertama ya di sini agar identifikasinya itu lebih mudah gitu ya untuk kita bisa membedakan antar makhluk hidup. Kemudian juga two group living organism artinya organisme ini disusun dalam kelompok berdasarkan kesamaan cirinya gitu. Kemudian yang ketiga ya di sini untuk kita memahami hubungan evolusinya. Jadi untuk menunjukkan bagaimana suatu organisme itu berkerabat. Nah, ini yang sudah pernah saya lakukan ya di tesis saya itu kan saya juga mengidentifikasi kekerabatan antara galur mutan tomat saya. Jadi saya punya 10 galur mutan ya sudah dikasih mutasi perlakuan radiasi fisik sinar gamma waktu itu di Batan di Jakarta. Nah, kemudian dari 10 galur mutan itu ingin saya ketahui apakah dia masih berkerabat dengan tetua dari si tanaman
mutan tomat itu gitu. Nah, saya waktu itu pakai markernya DNA, namanya marker DNA SSR gitu. Kemudian yang keempat di sini adalah untuk mempelajari evolusi ya. Jadi untuk kita bisa membantu melacak perubahan kehidupan ya dari masa ke masa gitu ya, evolusi. Nah, kemudian klasifikasi ini juga mempunyai keuntungan ya. Ini yang pertama adalah kita secara tidak langsung belajar lebih terstruktur ya ini. Jadi keanekaragaman hayati ini jadi lebih mudah untuk kita pahami bersama. Kemudian yang kedua ya, di sini adalah untuk mengetahui hubungan antar organisme. Ya, ini seperti yang sudah saya contohkan tadi ya pada tanaman tomat gitu. Jadi kalau dianalogikan gitu ya, si klasifikasi ini ibaratnya itu seperti rak buku di perpustakaan. Jadi jika buku itu diletakkan sembarangan, nah kenapa? Pasti kita kan akan sulit untuk mencarinya. Makanya dengan adanya klasifikasi ya, misalnya kita kelompokkan berdasarkan nama penulisnya atau berdasarkan tema dari buku itu, maka kita bisa menemukan buku itu secara cepat gitu. Kita juga bisa menantinya memahami isinya apa, bahkan kita bisa memahami hubungan antara topik buku itu. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup itu juga seperti itu. Nah, analoginya seperti itu. Oke, ya ini fundamental of classification ya. Jadi yang pertama ini similarities similarities in karakteristik ya. Jadi organisme itu dikelompokkan berdasarkan ciri. Kemudian di sini yang kedua differences in karakteristik ya. Jadi di sini perbedaan digunakan untuk memisahkan kelompok. Jadi misalnya antara apa ya tanaman dikotil, monokotil gitu. Kemudian benefit ya, maksudnya di sini ya itu tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya dia mempermudah kita untuk pengenalan ya, mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup gitu. Kemudian morfologi. Nah, ini kaitannya dengan ciri luar ya, baik itu warna, bentuk, ukuran gitu ya. Kalau biochemical karakteristik ya bisa dilihat dari protein, enzimnya, atau mungkin metabolit sekundernya gitu. Sudah itu kemudian ya. Jadi klasifikasi itu ada tiga jenis ya, ada natural, artificial, and phylogenetic gitu. Kalau natural ya itu tadi dari karakter morfologinya ya atau dari ciri alamiahnya, misalnya bentuknya, kemudian struktur atau habitatnya gitu ya. Kalau yang artificial ya berdasarkan apa ya ini? Satu atau sedikit ciri tertentu. Itu misalnya kita mengelompokkan tanaman berdasarkan tempat hidupnya. Dia ada yang hidup di air atau mungkin di darat gitu ya. Kalau yang phylogenetic system artinya ya phylogenetik ya kata kuncinya di sana. Dia berdasarkan hubungan kekerabatan ya, hubungan kekerabatan evolusi gitu ya, terkait dengan sejarah asal usulnya. Itu kalau contoh gampangnya apa ya, yang nomor tiga ini misalnya kera. Kera itu kan pasti lebih berkerabat dekat dengan manusia daripada dengan burung, ya kan? Nah, nanti kita bisa lihat dari DNA atau fosilnya, gitu. Jadi di sini ada catatan ya, intinya di sini adalah sejarah evolusi ya. Dari suatu kelompok organisme itu nanti ibaratnya seperti apa ya silsilah keluarga gitu ya yang menunjukkan siapa berkerabat dengan siapa dari masa ke masa ya itu phylogenet phylogeny. Oke, sudah itu. Nah, ini ya, jadi intinya dalam sistem klasifikasi pada zaman dulu kala ya, itu hanya ada dua ya, zaman dahulu itu. Jadi ada kingdom plantae dan animalia saja. Nah, ini sekitar tahun 1700-an ya. Ilmuwan waktu dulu itu hanya mengklasifikasikan semua makhluk hidup di dunia ini hanya terdiri dari dua saja. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ya itu naik ke tiga kingdom ya di sini ketambahan si protista. Nah ini kan kalau masih dua kingdom ini kan organisme sederhana seperti bakteri, jamur, protista itu kan dia belum bisa dijelaskan dengan baik kan kalau ini ya masih dua. Kemudian naik lagi ke tiga, di sini ada protista ya dia makhluk hidup uniseluler gitu ya. Contohnya nanti ada amoeba gitu ya.
Oke, kemudian seiring berjalannya waktu, yang empat kingdom kerajaan ini di tahun sekitar tahun berapa ya yang empat ini? Kalau yang enam ya, yang ini sudah di tahun 1900-an ya. Di sini sudah naik lagi ya menjadi enam kingdom gitu ya. Di sini ada Eubacteria ya. Perbedaannya kalau yang archaea ini dia adalah bakteri purba, jadi dia bisa hidup di lingkungan yang ekstrim ya. Contohnya di kawah panas. Kemudian yang Eubacteria ya ini bakteri sejati. Contohnya seperti E. coli ya, Lactobacillus itu masuk yang Eubacter ya, yang arka ini yang dia bakteri purba. Kemudian sudah ada plantae ini tanaman, animalia hewan, protista tadi sudah, fungi ini jamur. Gitu sudah lebih bervariasi. Sudah ya, itu mungkin sekian ya terkait kuliah hari ini. Jadi, misalnya teman-teman masih belum paham dari apa yang sudah saya jelaskan, silahkan nanti teman-teman bisa bertanya langsung ke saya ya. Saya ada di ruangan lab biotek 2 gitu. Kalau ada yang misalnya tidak dipahami atau eh, bisa juga tanya by WA. Oke, silakan ditanyakan terkait nomor WA saya ke ketua kelasnya. Silakan kalau misalnya ada yang belum dipahami. Oke, sekian kuliah dari saya hari ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.